Memang puasa itu sudah ada tradisi dari dulu-dulu. Diam itu emas. Ya. Nek istri minta emas, kita berarti diam aja. Diam aja. Diam. Oh, Bener toh? benar. Apa yang ditinggalkan Nabi itu tidak semuanya mutlak haram. Ya. Apa yang tidak dilakukan Nabi itu tidak semuanya bid'ahan. Nah, sekarang kalau terkait ini, apa? Biasanya kan lewat apa? Saya motoran toh, gini motoran. Iya. Terus kan kadang-kadang ada warung yang nggak tutup toh. Terutama warung sate. Sering sekali saya membau bau sate. Oh gitu. Dan baru kita baleni. Orang enak biar. Baru lewat kono bener. Rasanya kayak makan Gus. Lah itu gimana? Iya, Itu apa? Jadi gini, bau itu termasuk dimakruhkan juga. Karena kan dia memanjakan nafsu kita. Tadi, apapun yang memanjakan nafsu kita, itu makruh. Tidak hanya bau sate. Minyak wangi, itu kalau sampai memanjakan nafsu kita, itu juga makruh. Oh, minyak wangi nggak boleh? Minyak wangi itu ada yang rasa tengkleng. Lah. Wih, Ada tuh. pernah tuh kurang ya? Wah, burung. Coba check out bareng. Wah, Minyak wangi rasa rendang. permen karet. Ya, ada. Permen karet ada. Permen Ada. karet. Rasa-rasa itu bisa. Tengkleng ya? Berarti nganu no, tengkleng besok belian kerupuk. Itu sing es teh. Wah, komplit tidak mejoy. Makanya seperti pokoknya abape wong poso itu kan bau ya. Abab itu apa? Bau mulut. Bau mulut. Bau mulut, terus bau badan. Ini kan kecut ya. Apalagi kalau badan kita agak gemuk kan gitu. Loh. Ya, itu saya tanya Ya. kan potensi keringet enggak? Banyak. Banyak kan Potensi potensi. banget. Nah, itu kan justru kalau di dalam syariat itu dimakruhkan bau minyak wangi. Dimakruhkan pakai minyak wangi. Iya. Rasa no ambu gue. Tapi jangan terus bawa kayak wong no. Mematikan itu. Mematikan, malah diharamkan. Iya. Jadi gini, itu di sisi Allah itu dicintai. Bau mulut orang puasa itu Oh, termasuk bau badan juga tuh. iya, atyabu mirihil misik. Lebih wangi daripada minyak kasturi. Minyak kasturi. Nah, itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Hmm. Nah, tapi di sisi Allah justru hikmahnya di sisi Allah itu neng di hadapan manusia ojo mbok ketok-ketok, ojo mbok coba ya piye carane? Ya carane yo gimana caranya tidak pakai minyak wangi, contoh dilap atau gimana. Dapat ide saya Gus. Apa? Besok toh istri saya kan jaluk minyak wangi, biasanya kan larang. Iya. Selasa, DMH mangkat. Kasturi ki. Berarti boleh kayak gitu. Kan di sisi Allah itu kan di sisi bojomu enggak boleh ya. Enggak Ora oleh ya. Enggak boleh nanti. Pasti doain mati. Bahkan sampai misalkan kita makan bawang ya, Nah, makan itu Gus, benar makan bawang kan. Ah. Kan ada, aku nggak tahu dalil atau gimana. Dulu kan, nek misalnya sholat jamaah, nek ambune bawang, kan mulai sik ngono. Apa ya, piye? itu sholatnya sah tapi makruh. Gini. Itu Nah, termasuk nek itu ke susu. Apa sahur? Heeh. Ke susu selak Subuh. subuh. Heeh. Burung sikatan, burung minum, wah ambune kan nogo. Iya. Wah, luar biasa sholat. Amin terus. Iya. Tambah asam lambung. Sampingnya apa? Anti batin. Wah, barman geprek kan. Wah. Jadi ora khusus. Wah, soalnya. biasanya mie instan nambah banget. Nah itu. Wah, lo tenang. Nabi itu Mas. Nabi itu seumur hidup tidak pernah makan bawang. Oh. Jadi, tapi ini perlu diketahui. Tapi bukan haram kan? Bukan haram. Jadi ini juga termasuk menjadi dalil ya. Apa yang ditinggalkan Nabi itu tidak semuanya mutlak haram. Ya. Apa yang tidak dilakukan Nabi itu tidak semuanya bid'ahan gitu. Ya. Nah, termasuk bawang tadi. Bawang itu anjing Nabi ada larangan. Ini kamu jangan makan bawang. Sesungguhnya saya tidak makan bawang, tapi kamu makanlah tidak apa. Tapi kalau mau masuk sholat, jangan makan bawang. Karena ya tadi bisa mengganggu kekhusyuan orang lain. Seperti juga ketika sholat pakai baju MU, ini bisa mengganggu kekhusyuan orang lain. Iya. Gimana gitu? Loh, ente sholat nih. Anak di belakang ente nih. Nah, sholat anak makmum. Imamnya
Dolin amin amin. Aku pas amin kan biasanya rada noleh ngarep ini. Manchester United. Aku batin, kalahan. Enggak kusukan. Oh. Nah, ini juga dimakruhkan. Barca nggak boleh ya? Barca boleh. Wah, tapi Barca itu mengandung unsur-unsur non muslim, Gus. Oh ya berarti wis ben adil Orang ya. balan wae. Oke, siap. Oke. Termasuk tidak hanya jersey bola. Oh, yang ada tulisan-tulisan, penak zamanku toh. Nah, itu diwoco kan sama yang belakang. baca. Walaupun orang pakai baju putih tapi dalemannya Ketok. baju partai itu tetap Iya benar. Biasanya putih, Pemotoan. putih rada nerawang. ya, gitu. Dalamnya partai. Ya jadi gini Mas, kita harus bisa membedakan mana yang makruh, mana yang membatalkan. Juga kenapa kok dimakruhkan oleh para ulama? Karena bisa memanjakan nafsu kita. Itu penting, itu penting banget. Contoh misalkan ya tadi seperti melihat yang es teh itu tadi ketika siang hari. Wes toh, intine nek kamu poso lemes itu memang tujuannya. Jadi gini, hilangkan mindset kalau kamu tuh ben ra lemes posone. Akhirnya kamu melakukan berbagai cara. Seperti kamu misalkan minum apa jenenge sing obat mah kuwi apa jenenge? Iya itu obat mah. Apa jenenge? Promah. Promah contoh ya. Kan ada itu, orang minum promah ketika sahur biar ketika puasa itu enggak lemes. Ada loh kayak gitu. Loh. Apa ngaruh, Gus? Jenengan kalau minum proma itu malah ini kayak unsur kelaparannya itu berkurang. Oh. Iya, bener. Jadi Promah silakan sponsor biar bisa menjelaskan. Ini ngelarang kok malah Oh, larang. sorry, nah gitu. Tak kira Jadi bridging. kecuali kalau ada hajat. Contoh minum obat karena ada hajat memang sakit atau ada Ya, enggak apa-apa asam itu. lambung enggak apa-apa. Tapi kalau niatnya ben enggak lemes itu sebenarnya gini. Di dalam Ihya itu diceritakan dikatakan oleh Imam Ghazali kalau kita puasa itu memang tujuannya ben lemes. Kenapa ben lemes? Karena biar ngerasake seperti apa yang dirasakan orang fakir miskin. Paham enggak? Oh. Jadi hatta yastash'uru bi'dufal quwwah. Jadi memang ben lemes, ben ngerasake lemes dan enggak pernah makan, lapar itu tujuan utama. Tujuan biar kita ngerasakan apa yang dirasakan orang fakir miskin ketika setiap harinya. Oh, malah rasa digawe sok-sok. Iya. Jadi kalau kita lemes, alhamdulillah lemes gitu. Alhamdulillah lemas. Alhamdulillah lemes. Gitu. Alhamdulillah saya sudah mencapai tujuan puasa. Nah, gitu. Oh, alah. Tapi Gus, nek tadi makruh ya, mambu sate gitu Mambu ya. sate makruh. Dengan- Berarti nek saya misalnya pilek itu pakai inhaler. Inhaler itu kan ada hajat. Dia kan karena dia pilek atau dia sakit, itu enggak masalah. Inhalernya rasa es teh Enggak ada. Itu enggak ada inhaler, enggak ada rasa es teh. Hah? Apa? Fix apa? fix Formula Nggak ada. 44. Fix es teh enggak ada. Enak ya. Enggak ada. Aduh, oke. Fix goal ada, fix goal. Fix goal, oke, fix Ya. goal. Ronaldo ya tadi. Kalau ini, Gus, berarti kan kalau banyak kayak takut saya itu puasa saya sepanang. Wah, kira itu. Jadi supaya puasa saya enjoy gimana, Gus? Jadi kan puasa banyak teman-teman itu yang malah males mendira poso gara-gara lah ngene ra oleh. Iya. Itu ben enjoy dan biar apakah ini sisa nyambung ya Gus? Iya. Sekalian nyambung itu jadi ben puasa itu kita menikmati karena kita memang bisa meluruskan niat ibadah karena Allah. Iya. Apakah harus itu karena Allah? Apakah kudu dipaksa sih atau gimana? Jadi gini. Sebenarnya kalau kita mikir kok opo-opo ra oleh ya, opo-opo ra jadi sepaneng. Jadi sebenarnya enggak. Jadi gini. Sing penting ketika kita menjalankan puasa itu kita meninggalkan yang membatalkan. Jadi rukunnya terjalankan. Satu niat, yang kedua tarku mufatirin, meninggalkan yang membatalkan. Selama enggak batal sudah, sebenarnya mudah. Cuman kalau ketika kita pengen ke derajat yang soleh banget kan ada ya puasa itu derajatnya yang awam, ada yang soleh, ada yang khawas itu orang-orang yang khusus lah. Di atasnya orang soleh, orang wali, sahabat, nabi, itu puasanya beda.
Tapi kita kalau cukup dengan puasa awam, misalkan dari subuh sampai maghrib, nggak makan, nggak minum, pokoknya meninggalkan hal yang membatalkan, itu sudah sah. Kalau tipe orangnya mikir seperti jenengan tadi, opo-opo itu ya, wis jenengan kandani kon sing penting ora batal, sing penting ora mangan, sing penting ora ngombe, itu sudah clear. Tapi kalau jenengan berhadapan dengan orang soleh, wah kaya bojomu, amin amin ya Allah. Iku berarti gimana? Berarti yo iki gak oleh gitu. Misalkan tipenya bojomu sing soleh, wah, gitu. Soleh, wah. Nah, itu nek sing misalkan nunggu sate antri, yo mengadoh lah, ojo ngarah ning nggon asape sate kan gitu. Jadi itu sebenarnya tergantung tazkiyatun nufus, tergantung pembersihan diri, tergantung jiwa kita bagaimana mengelolanya. Ya. Oh alah. Kemudian bagaimana harus dipaksa dulu? Sebenarnya enggak. Makanya para ulama, para sahabat itu kalau mempersiapkan Ramadan itu dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau mempersiapkan dari jauh hari, orang enteng. Ramadannya enteng gitu. Enggak bakal kepikiran seperti sepaneng kayak tadi. Lah, mempersiapkannya gimana, Gus? Mempersiapkan. Lah kan dari puasa-puasa aja. Apa melatihan? Nah, saya puasa. Bukan masalah puasa yang dipersiapkan. Masalah jiwa kehambaannya yang disiapkan. Mental, kedekatannya dengan Tuhan, itu disiapkan dari Rajab. Kan jenengan pasti sering dengerin Ustadz ngomong, Rajab itu syahrul zar'i, bulan menanam. Sya'ban syahrul zaki, bulan menyiram. Ramadan syahrul hasad, bulan panen. Ramadan sudah panen. Jika orang masuk Ramadan baru nanam, dia dulunya maksiat, Rajab maksiat, Sya'ban full maksiat. Ramadan masuk dia baru tobat, yuk kaget. Paham ya? Jadi ada pelatihannya di situ. Tapi kalau kayak gitu, udah tahu kayak gitu toh. Rajab nanam. Sya'ban nyiram. Ramadan. Nah, udah Sya'ban ini, wah, aku rung nanam nih. Los wae. Ya udah gitu. Makanya harus ngejar. Ini 10 hari sebelum Ramadan ini sudah 13 Sya'ban atau 14 Sya'ban. Coba istighfari, terus kemudian banyak zikir, terus banyak dekati majelis taklim. Insya Allah enggak ada kata telat. Nah, sudah masuk Ramadan, dia akhirnya terkontrol nafsu dan kehambahan. Kalau yang lihat video ini baru sadar 1 Ramadan. Nah, itu gimana? Ya sudah, berarti dia harus memaksakan diri sendiri. Dia bagaimana caranya? Dia harus mengkondisikan dan beradaptasi dengan bulan Ramadan yang sepadat dan sekompleks ini. Tidak ada kata terlambat ya berarti? Tidak ada kata terlambat. Terus eling tobat pokoknya. Langsung, ini udah 1 Ramadan, saya telat kemarin enggak nyiapin. Itu udah langsung nanti malam taraweh, langsung baca Quran. Tapi ada unsur paksaan dalam dirinya. Biar tidak ada unsur paksaan dalam dirinya, ya harusnya dari sebelumnya gitu loh. Dia harusnya evaluasi, oh iya ini gara-gara saya enggak dari kemarin gitu. Harusnya gitu. Tapi Gus, untuk penyemangat ini, biasanya kan kalau bulan-bulan, tapi ini tak rasakan, di luar saya enggak tahu soal pahala dan lain-lain, tapi ibadah di bulan Ramadan itu luar biasa. Ini buat penyemangat teman-teman sama saya juga ya. Itu apakah sebenarnya luar biasa itu dalam konteks gimana itu? Enak kayak gitu, kayak meh traweh. Itu enak. Sekarang sholat qobliyah we nek kober. Qobliyah ora qobliyah saiki. Iya. Nah, nek Ramadan qobliyah itu kok beda ya gitu. Kok beda lah, itu emang apa ya? Itu ya karena setan dibelenggu. Setannya konsolnya dhewe bisa. Biasanya itu. Ya itu. Ya jadi setan-setan yang lah. Setan merah termasuk harusnya sudah dibelenggu ya. Jadi kalau Ramadan itu dia harusnya enggak banyak nonton MU lah. Tapi MU mengadakan iftar. Oh gitu ya. Ya, insya Allah nanti posternya saya share. Iftar di Old Trafford yang mau ikut bareng Surya Madinah. Kata gimana? Jadi umroh plus Old Trafford. Hah? Cocok. Kita adakan deal. Nah, saya ngomen lebih dari 100 oke. Serius ya. Lebih dari 100 ada yang mau daftar.
Madinah, umroh, habis umroh buka bersama di Old Trafford, oke, langsung aku merinding gitu. Iya, Kita itu jadi, amin ya Iya, Allah. iya. Terus gelombang kedua di Camp Nou. Males. Oh, enggak penting. Stadion lo tinggalin dur banget ya, dulu semut iki. Tapi ngomong-ngomong soal umroh, Iya. kalau ibadah kan cuaca tuh, kan saya pengen banget sebenarnya umroh pas Ramadan. Iya. Nah tapi kan ning kene wae rekoso. Iya. Apalagi di sana. Apa gitu. umroh kene iki umroh paling banter ya embarkasi. Mana sih Latihan ya. waktu SD. Iya. Nah itu di sini kan lebih cuacanya di sana lebih beda lah, lebih dingin di Madinah, lebih dingin. Iya. Di sini kan Mbok kira lebih berat gitu ya? Nah itu lebih berarti apakah apa sih? Apakah umroh puasa atau menghabiskan waktu Ramadan di tanah suci itu apakah lebih utama atau gimana? Enggak mas, gini mas. Orang kalau digerakkan dengan senang, itu semuanya enggak jadi berat. Oh. Gitu kan. Jadi jenengan kan, orang kalau umroh kan mesti senang kan. Bawanya Senang. Dia mau memaksimalkan di sana. Apalagi ini puasa, di Ramadan dilipat gandakan lebih. Sudah sholat di sini itu dilipat gandakan ratusan ribu kali lipat. Plus Ramadan. lipat lagi kan gitu. Jadi dia digerakkan dengan senang. Jadi tidak mungkin ngerasa berat. Kalau di sini aja, di Indonesia aja berat, apalagi di sana. Enggak, insya Allah enggak. Lah buktinya jenengan Ramadan beda kan tadi ngomongnya. Oh iya curhatnya. bener lah, bener. Kan gitu. Berarti nek oke ya, nek Oke. umroh Iya. Ramadan. Idul Fitri di Old Trafford gitu. Wah. Dulu itu mudik aja nggak apa? Mudik aja ya. Aku juga bae malah. Bingung. Betul. Tapi nek jenengan di umroh puasa pernah mengalami itu belum? Dulu pernah umroh Ramadan pernah. Umroh Ramadan. Nah itu kesan-kesannya gimana Gus? Ya itu tadi. Jadi yang pertama puasa ya nggak kerasa. Dan pasti rame ya, pasti rame sekali. Kita berebutan festival khairat itu pasti. Tapi yang jelas di Madinah itu yang paling berkesan, banyak sekali buka bersama. Wah, Masya Allah di sana itu pasti ada orang bagi takjil, iftar gratis itu pasti ada, nggak kurang-kurang. Jenengan tuh nggak usah, wis bekal nyowo, bekal nyowo, orang bekal duit, bekal nyowo. Modal awak sehat gitu. Modal awak sehat. Loro pun ya tetap iso ya. Iso. Di sana luar biasa banyak. Insya Allah. Maka kalau orang sudah yakin, sudah niat, insya Allah Allah akan manggil. Bukan manggil neng kuburan loh, manggil ke sini maksudnya. Oh iya. Oke. Nanti yang mau umroh puasa sama Surya Madinah. Oke. Oh lah. Ngomong aku tak kayak diskon. Yang gue coba itu aku. Oke bisa. Nah, bahas puasa lagi Gus. Pertanyaan gue sentak ini. Nah, bahas tentang puasa ini nek puasa kan malah yang jadi tren saat puasa itu tentang mukbang, bahkan non muslim ikut mukbang. Kok mukbang? Buber. Itu loh apa? War takjil. Iya. Itu kan jadi hype banget. Bahkan nenek dari jam 2 siang wis standby war takjil. Ada tuh jam Ada jam 2 siang. Wis golek dari jam 2 siang golek takjil daripada kehabisan. Itu sebenarnya semangat yang bagus nggak tau? Bagus. Sama bukber, tapi kan sering disalahgunakan Gus. Contohnya? Bukber ra sholat maghrib. Ada tuh. Ya aku. Iya. Enggak, soalnya kan biasanya kan bukber sama teman SMP, SMA itu kan ngumpul, seru, bincang-bincang. Biasanya bar bukber dolan ning ndi lah, malah dolan. Alah traweh sunah ngono. Satu, buber itu kesunahan. Buber, jadi ada namanya kesunahan Ramadan itu taftirus shaimin. Jadi memberi buka kepada orang lain. Membelikan naktir. Oh, naktir. Itu kalau saya puasa, naktir jangan puasa, berarti saya dapat pahala satu orang puasa. Semakin banyak, semakin dapat pahala orang puasa terus gitu. Iya. Nek kayak gitu tanpa puasa, ya wis aku Iya jajan orang ngono, kowe tak balang.
Lah katanya sama. Orang. Maksudnya ini dalam sisi kefadilahan. Oh, soalnya Dalam beda sisi ya. Itu kan pahala. urusan kita ya, kewajiban. Beda. Yang kedua, seperti tadi ya, ada orang bubar tapi tidak sholat maghrib. Nah, itu. Itu kalau dia puasa, puasanya tetap dapat pahala, puasanya tetap sah selama dia menjalankan rukunnya. Tapi kalau sholatnya tidak sholat, maka itu sudah perkara beda. Jadi itu sudah mustaqil lah. Jadi sholat sendiri, puasa sendiri. Nek puasa dapat pahala ya dapat pahala, nek sholat dia tetap nanggung dosa. Dan Tapi enggak batal. Misalnya puasa juga kita duhur ra sholat gitu, tapi ya ngopo ya kok? Puasa Iya. ra sholat. tapi tidak batal, puasanya tidak batal. Oh, puasanya enggak Puasanya batal. tidak batal. Tapi malah dia harusnya introspeksi lah. Mosok kowe poso kok ora sholat kan itu. Soalnya ada temen saya yo, kan jam tidurnya kebalik jadian. Nah, ini serius, saya melakukan itu zaman kuliah. Oh iya, jadi Saya malamnya. malam enggak pernah tidur. Heeh. Enggak ke masjid juga. Enggak pernah tidur. Tapi tidur itu jam 7 pagi itu baru tidur. Bangunnya jam 4:30. Masya Allah, Gusti Lah kan tidur ibadah, Gus. Ya. Nah itu udah jadi ibadah, nah itu jadi. Lah. Itu malah jadi perlakuan yang makruh, bahkan bisa membatalkan itu. Oh, tapi nek gini, saya ngalarm pas sholat tok. Jam 7 saya Sholat tidur lagi. sholat tidur lagi, Ya. bangun sholat tidur lagi. Ya, puasanya sah itu. Puasa, tapi pahala kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianjurkan ya. Lah ada yang kayak gitu. Jadi puasa dari pagi sampai sore tidur. Nah, itu mengatasinya itu kan jadi ini pikiran saya waktu itu ya, yang penting aku kuat poso Iya, iya. gitu. Lah itu ben memotivasi ben ayo toh mau Quran, ayo toh sedekah, ayo toh sholat. Itu jadi yang pertama gini ya. Jadi kalau malam sampai begadang seperti itu, apalagi tidak tarawih, tidak niat puasa, tidak sahur, itu permasalahannya di puasanya bisa batal. Kenapa? Jadi gini, ada orang itu batal. Jadi puasanya itu tidak sah karena dia tidak niat puasa. Kan tadi puasa itu rukunnya ada dua. Ada niat, ada meninggalkan yang membatalkan. Rukun puasa itu hanya dua ini. Dan sementara anak muda itu yang malamnya begadang, itu orang tidak ikut tarawih pasti ya. Dia padahal di tarawih itu ada orang yang mimpin niat. Nawaitu sama godin. Wah, Nah itu kan niat. Dia tidak ikut tarawih itu. Tidak ada yang mimpin niat. Sampai malam main game, sampai sahur dia juga tidak sahur. Nah, sampai baru, contoh dia 2:30 lah tidurnya. Bangun jam 7 subuh. Ini kan aslinya puasanya tidak sah. Karena apa? Dia meninggalkan satu rukun, yaitu dia tidak niat puasa. Oh. Ini penting. Ini banyak yang tidak tahu. Berarti niat itu harus dan harus dilafalkan. Tidak harus dilafalkan. Hati, kuncinya di hati. Dihitung niat ketika berbarengan dengan perbuatan. Makanya Imam Syafi'i itu menganjurkan dilafalkan itu apa? Biar niat ini tegas. Kemudian yang kedua, gitu. ada perlakuan sahur. Ada ulama mengatakan sahur itu termasuk sudah niat puasa. Karena tidak ada orang sahur tidak niat puasa. Nah itu. Bener. Jadi, tapi berarti saya lupa niat tidak apa-apa ya. Misalnya aduh subuhan, maksudnya kita sahur telat dah. Ini termasuk bangun tidur pas komat subuh. ya. Nah itu mah puasa gimana, Gus? Iya puasa no, puasanya jelas. Iya langsung puasa. Langsung puasa. puasa. Nggak sahur enggak apa-apa. Ya tidak boleh sahur karena sudah subuh. Sahur tidak apa. Tidak boleh. Nah, ini bangunnya 6:30. Mungkin kesel. Terus mes sahur 6:30. Ya Ya tidak boleh no. enggak boleh. Tidak boleh no. Tidak boleh. Tetap Salah tidak boleh. selama ini berarti ya. Loh, selama ini sampai sahur. Enggak, selama ini ngomongnya salah Oh, gitu gitu. maksudnya. Iya. Nah, itu setengah berarti telat mungkin ya ada uzur Udurnya apa wong lanang? bangun rumah umpama. Tengah wengi DM bangun rumah dhewe, orang nek tukang dibangun dhewe. Koyaknya terus. Koyaknya daripada bocor. Terus Pak, terus ngapain? Dia mau ndak puasa? Terus dia besoknya kawanan, bukan gitu, kawanan. Jam tuh, waduh astagfirullah.
jam 7 baru bangun. Pertama Iya. ras sholat subuh, Iya. kedua ras sahur. Nah itu gimana? Bingung. Pertama dari sholatnya dulu, subuhan ora ya Ki? Dia subuh tapi tetap dapat dosa. Karena dia sholat subuh di waktu yang diharapkan, waktu keluar waktu subuh. Subuh duha berarti. Subha. Subha. Yang kedua, puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak niat puasa. Loh, katanya niat nggak perlu dilafalkan. Gitu Loh, Ki. tapi dia niat enggak tadi? Dia niat enggak? Nek niat ya ora mungkin kawanan ya harusnya. Iya, jadi gini. sih. Tapi ada solusi. Gimana Oke. gimana? Ini menurut Imam Abu Hanifah itu niat puasa itu yang puasa wajib itu bisa sampai zuhur batasnya. Kalau umumnya kita mayoritas mazhab Syafi'i itu terakhir subuh. Jadi kalau sudah subuh itu sudah tidak boleh sahur lagi, harus sudah niat. Kan? Ingat enggak harus lafal loh, Gus. Tidak harus hafal, yang penting Pak Ati ini mantep Sahur pun bagian dari niat ya. barengan dan niat. Ketika dia melaksanakan sahur ya dia niat puasa. Tapi kalau seperti hal yang wong sing bangun rumah mau, ini dia bisa mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Selama sebelum zuhur boleh. Oh. Tapi sahurnya enggak boleh. Niatnya. Niatnya boleh, tapi ya sholatnya tetap dosa ya. Sholatnya tetap dosa karena dia sholat di luar waktu sholat. Ya tetap dia harus tetap sholat. Harus tetap sholat, tapi dia dosa karena dia lalai. Oh, oke. Jadi ini Berapa menit? Sudah. niat. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut besok bahas setelah niat puasa. 2050 Kita harus apa? Apakah kita akan bahas di Mekah? Iya. Nah, lihat nanti. Podcast ning Ka'bah ya lo ya. Wah, ojo apa tuh Ji? Kayak itu ya. Gak boleh. Gak boleh. Enek sing tawaf tidak tuh Gus. Wah. Ini kita sudah podcast Ya, suasana Ka'bah. Ka'bah, Masya Allah. Besok mungkin pakai ihram ya saya. Ya, mungkin ya bisa ya. Bisa. Bisa lah. Tak nilai perlengkapan dari Surya Madinah. Dan jangan lupa teman-teman silahkan komen tadi ya. Pertama silahkan komen yang mau kita bubar di Outrevot sekalian umroh. Nah enak tenan nih kayak jaban loh tenan. Iya. Langsung tak share, silahkan komen di sini 100 orang mau daftar, oke mangkat. Oke, tapi bayar. Yo bayar aja orang bayar. Bayar. Terus yang selanjutnya silahkan mau titip pertanyaan apapun sak random-randomnya. Teman-teman misalnya polos meh tekono Gus, aku meh poso bismillah sih orang. Kok random kok? Saya pernah denger ya random itu. Random. Apa ya itu? Random. Acara di mana itu ya? Random itu acara sebelum saya nikah. Oh. Ya random namanya. Random. Acara apapun itu. Iya. Oke, siap. Yang ketiga, subscribe. Yang ketiga subscribe, jangan lupa kalau nggak subscribe termasuk dosa ya. Dolim. Karena harus dulu tak rasa subscribe gitu bro. Terus sama like-nya diperbanyak dan semoga bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Yang keempat, nanti malam lah Anda, ini kan tayangnya Ramadan toh. Insya Allah sampai ini kita tag sampai dengan tayang, insya Allah MU belum terkalahkan. Itu karena sesungguhnya pecinta MU adalah penyabar. Innallaha ma'as. Innallaha ma'as sabirin. Berarti Allah bersama MU ya? Insya Allah. Tidak Ya. basah. Tapi ada kalanya Allah memberi ujian kepada MU untuk kalah. Loh, kalah itu emang kalahan. Tapi kan kita selalu di Pak Innamal usri yusra. Oh gitu ya. Dalilnya ganti berarti. Nah, dalilnya ganti. Setelah kalahan timbullah kekalahan yang lain. Hari ini kalah, siapa tahu besok lebih parah. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel dari Surya Madinah, terus media sosial dari Surya Madinah juga. Saya silakan di follow. Informasi umroh lengkap, umrohnya. Nah, umroh orang Solo, apalagi orang Solo dan sekitarnya ya Surya Madinah aja lah. Daripada piye-piye monggo ning tengah kota Solo ya. Cedak Singosaren. Terus ning ndi Mas? Akeh batok. Terus kene iki pongan. Nah, akeh kantor Sapake banyak.
Terus setahuku terus Syale Oren, jadi cetone ilang gue. Soalnya Oren ini bukan Persija tapi Surya Madinah. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah, itu datangnya dari teman-teman sendiri. Udah datang dari saya. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.